Pesan buat kita, saya percaya semua yang ada lagi nonton ini semua bapak-bapak yang baik, bijaksana, mengasihi keluarga, mencintai istri, dan juga seorang pekerja keras, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, ibadahnya baik, sehat selalu, dan sangat menyayangi keluarga. Di dalam kitab Kolose kitab Kolose pasal yang 3 itu jelas tentang peranan seorang istri seperti apa. Dalam ayat 18 bilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Itu untuk istri-istri. Kita harus tunduk terhadap suami kita, sama seperti kita lakukan di dalam Tuhan, seperti kita tunduk kepada Tuhan. Sedangkan hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kata orang Timur ini tuh paling suka kasar sekali. Iya tuh, kasar dalam pengertian kalau tidak sejalan yang katong mau, mungkin katong tangan ini bisa pukul istri, katong punya kata-kata ini tajam menyakiti hati istri. Tapi katong laki-laki merasa bahwa katong ini paling benar, merasa yang paling super. Dan itu satu hal yang salah, yang harus katong perbaiki. Karena tadi dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 19 bilang, buat katong laki-laki, buat katong suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau dibilang jangan berlaku kasar, berarti katong harus mengasihi istri, atau harus sayangi dia, harus lemah lembut terhadap istri kita. Kata kita itu harus baik, kata-kata kita harus itu membangun, kata-kata kita harus itu sedap didengar. Kalau kasar, bisa-bisa kita bapak-bapak tidak ada makanan di meja makan, tidak ada minuman di meja makan. Itu bahaya itu. Nah, tapi mari kita suami-suami harus mengasihi istri kita. Kita tidak boleh berlaku kasar terhadap mereka. Kita harus menyayangi dia. Karena itu memang sudah pilihan kita untuk kita mau menikah dengan dia. Kita harus terima kelebihan dan kekurangannya. Sama juga seperti istri. Istri juga harus menerima kekurangan dan kelebihan dari suami. Jadi dalam hubungan keluarga, pernikahan itu saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Istri bisa, suami tidak bisa, istri tutupi. Suami bisa, istri tidak bisa, suami tutupi. Itu yang menjadi satu daging dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk kita setiap harinya mempraktekkan hidup kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kalau tidak dengan kekuatan dan kemampuan daripada Tuhan. Saya percaya semua kita paham akan hal ini. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, tapi ketika orang merendahkan hati, maka dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi kita ini harus saling melengkapi dalam membangun sebuah rumah tangga. Kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena tujuan kita menikah itu pastilah untuk saling melengkapi, saling menyatu satu dengan yang lain. Nah, sehingga dari perbedaan-perbedaan yang ada antara kita punya suami, antara kita punya istri, itu akan menyatu menjadi satu dalam satu buah keluarga, yang dimana dalam setiap persoalan-persoalan tentang yang kita hadapi, pasti ada pandangan-pandangan yang berbeda dari kedua belah pihak, tapi disitulah terletak di mana yang namanya saling menyatu. Nah, di sini kita tidak boleh egois, kita tidak boleh merasa diri, oh saya yang paling benar, dia yang salah. Harus kita lihat dulu titik letak persoalannya, dan kita bisa memberikan solusi yang baik. Supaya pasangan kita pun tidak merasa diremehkan, pun sebaliknya. Tapi ada penghargaan yang kita berikan kepada pasangan kita. Antara hubungan suami dan istri pun, pasti kita mengenal namanya keluarga besar. Keluarga besar antara suami, antara istri. Karena ketika kita menikah, itu menggabungkan dua keluarga
yang dimana punya karakter yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, walaupun dari suku yang sama, tapi tetap punya pemikiran yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya ciri khas yang berbeda. Cara mendidik pun juga berbeda, cara menyampaikan sesuatu hal pun itu berbeda. Nah, tapi itu tidak menjadi halangan, batasan untuk kita harus saling menghargai, saling menghormati keluarga besar suami, keluarga besar daripada sang istri. Demikian. Dan dalam hubungan sebagai keluarga kita pun harus terbuka. Keterbukaan itu penting dalam pengertian ketika kita menikah dengan istri kita, bukan hanya kita mencintai istri kita, tapi kita mencintai seluruh keluarga besarnya. Demikian pun juga suami. Ketika kita menikah dengan suami kita harus mencintai semua keluarganya, keluarga besarnya. Baik buruknya, kita harus menerima itu. Nah, oleh sebab itu, komunikasi itu penting dalam pengertian ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan keluarga, baik istri atau suami. Contoh kasus yang mama mantu kita atau bapak mantu kita dari pihak istri atau suami dalam suatu persoalan atau dalam suatu masalah dalam kehidupan yang mereka alami dan mereka membutuhkan pertolongan kita. Dan di situ komunikasi itu penting, kita harus saling berbicara. Saya punya keluarga ada persoalan seperti ini, apakah kita bisa bantu atau tidak? Dan kalau kita pihak istri yang dimana keluarganya menolong, berarti kita pihak suami yang harus turun tangan. Pun sebaliknya, jika pihak suami itu punya keluarga minta bantuan, istri itu yang harus turun tangan dan memberi pertolongan. Itu bagus dalam pengertian begini, supaya suami pun bisa melihat istrinya itu perhatian sama keluarga besar. Pun sebaliknya, suami perhatikan istrinya sangat perhatian terhadap keluarga besar daripada saya. Apakah tidak ada pertengkaran dalam sebuah keluarga? Pasti ada. Pasti ada cecok, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada persoalan dan sebagainya. Tapi kiranya perbedaan itu tidak membuat kita sampai kepada hal-hal yang kita lakukan itu, yang tadi disebut kasar, itu tidak boleh. Tapi bagaimana solusinya? Kita menyelesaikan, duduk baik-baik, bicara baik-baik. Supaya baik rumah tangga kita, sehat keluarga kita, bahagia keluarga kita, kita pun senang, kita pun menikmatinya. Tidak menghakimi. Tapi ada keluarga tertentu kalau dalam persoalan mereka, yang mungkin mereka kurang iman, kurang bertakwa, kurang ibadahnya. Sehingga dalam praktek kehidupan keseharian mereka melakukan kekerasan. Mereka melakukan tindakan ketidakpenghormatan kepada suami atau kepada istri dengan ringan tangan. Dan itu yang tidak boleh. Seharusnya kita sebagai suami istri, kita harus saling menjaga, saling melindungi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya surga itu tercipta di tengah keluarga kita. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam berkendaraan. Kiranya apa yang sudah direncanakan, diprogramkan hari ini, semua kegiatan pekerjaan dibuat berhasil dan beruntung. Mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya doakan sukses selalu, diberkati selalu, sehat selalu, keluargamu diberkati, keluargamu bahagia, keluargamu rukun, keluargamu penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.